Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Ika Puspitasari, Wali Kota Mojokerto, akan menyampaikan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kota Mojokerto dalam rangka Nirwasita Tantra tahun 2020. Sesuai dengan visi terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Serta misi yang kelima di dalam RPJMD, yaitu mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila. Kota Mojokerto termasuk daerah kawasan Bumi Majapahit dengan tanaman khasnya berupa buah mojo. Kondisi ekologi memiliki luas wilayah 20,21 km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 139.000 jiwa. Terdiri dari 3 kecamatan dengan 18 kelurahan, di mana kepadatan penduduk yang cukup tinggi mengakibatkan besarnya timbunan sampah dan air limbah domestik, serta dengan adanya keterbatasan lahan di wilayah kami, menyebabkan kami harus membuat sebuah solusi pembangunan berwawasan lingkungan atau sustainable development. Di dalam IKPLHD Kota Mojokerto tahun 2019 dirumuskan ada 3 isu prioritas. Pertama, pengelolaan sampah domestik. Kedua, berkurangnya lahan terbuka akibat beralihnya fungsi penggunaan ruang dan lahan. Dan ketiga, genangan air di saat musim penghujan. Isu pertama tentang pengelolaan sampah domestik. Di Kota Mojokerto memiliki TPA dengan luasan lahan kurang lebih 2 hektar. Timbunan sampah per hari sebesar 66,4 ton. Di mana strategi penanganannya adalah yang pertama membentuk kader lingkungan sebanyak 180 orang kader. Kedua, membentuk bank sampah. Dan sampai dengan saat ini telah terbentuk 150 bank sampah. Ketiga, membuat regulasi tentang pembatasan sampah plastik. Ada instruksi wali kota ditujukan kepada seluruh jajaran yang ada di lingkungan pemerintah Kota Mojokerto. Ada surat edaran wali kota yang ditujukan kepada pemilik retail atau rumah makan dan sejenisnya. Isu kedua, tentang berkurangnya lahan terbuka akibat beralihnya fungsi penggunaan ruang dan lahan. Lahan pertanian telah banyak berubah menjadi perumahan dan tempat usaha atau perdagangan, di mana kami memiliki strategi penanganan. Yang pertama, pengembangan kegiatan masyarakat ke wilayah Mojokerto Kota bagian Barat. Di sana direncanakan akan ada pembangunan Taman Wisata Bahari Majapahit yang telah masuk di dalam Perpres 80 tentang percepatan pembangunan kawasan ekonomi Jawa Timur. Kedua, menciptakan taman-taman kota. Jumlah taman kota yang saat ini sudah terbangun ada sebanyak 62 taman. Yang ketiga, membuat regulasi. Ada Perda nomor 2 tahun 2019 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kota Mojokerto tahun 2019-2039. Isu ketiga tentang genangan air di musim penghujan. Kondisi hidrologi Kota Mojokerto merupakan wilayah yang dilewati oleh 7 aliran sungai, 4 das dan 9 subdas, sehingga menyebabkan kawasan rawan genangan air khususnya di saat musim penghujan. Strategi penanganannya yang pertama, membangun rumah pompa pada 16 titik rawan genangan khususnya di area-area cekungan. Kedua, melakukan pengerukan sedimen pada sungai sekaligus membersihkan sempadan sungai melalui program Prokasih. Ketiga, program 1000 biopori tiap kelurahan, sehingga pada tahun 2019 telah terpasang 18.000 lubang resapan biopori atau LRB. Pemerintah Kota Mojokerto memiliki program-program inovasi di bidang lingkungan hidup. Pertama,
Bapak Samerto. Merupakan akronim dari bayar pajak pakai sampah di Kota Mojokerto. Berhadiah umroh atau wisata religi bagi 2 orang pemenang setiap tahunnya. Program ini ditujukan untuk memberikan motivasi dan reward kepada masyarakat atas kepeduliannya terhadap penanganan sampah. Program ini melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendapatan, dan juga Bank Sampah. Program Bapak Samerto meraih penghargaan Top 25 Kompetisi Inovasi Publik Jawa Timur pada tahun 2019. Kedua, Kasih Setia, akronim dari Kampung Bersih, Sehat, Teduh, Indah, dan Aman. Mendukung program nasional Adipura dan program Provinsi Jawa Timur yaitu Desa atau Kelurahan Berseri. Merupakan penghargaan diberikan kepada kelurahan yang berwawasan lingkungan dan memenuhi kriteria bersih, sehat, teduh, indah, dan aman secara berkelanjutan. Ketiga, Prokasih, akronim dari program Kali Bersih. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai, menjaga kualitas air sungai agar tetap berfungsi sesuai peruntukannya, dan di dalam program ini melibatkan stakeholder termasuk TNI dan Polri. 4. Gas metan. Menangkap gas metan yang ditimbulkan dari sel sampah yang ada di TPA Randegan, Kota Mojokerto. Gas metan yang tertangkap dimanfaatkan menjadi bahan bakar alternatif pengganti LPG. Instalasi pengolahan gas metan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar TPA dan sampai dengan saat ini ada 50 rumah tangga yang memanfaatkannya. 5. Kreasi daur ulang. Membuat event kreasi dan fashion show daur ulang untuk meningkatkan kreativitas masyarakat dengan menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Meningkatkan nilai ekonomis dari sampah, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pelajar di wilayah Kota Mojokerto. 6. Kemah Hijau. Kemah Hijau Saka Kalpataru diikuti oleh penegak atau pendega dan bekerja sama dengan Kuarcap Pramuka Kota Mojokerto. Diharapkan ke depan generasi muda memiliki kecintaan dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup secara berkelanjutan. 7. IPAL Komunal. Mendukung program ODF, Open Defecation Free, atau bebas buang air besar sembarangan. Bertujuan untuk mengolah air limbah domestik masyarakat yang ada di pemukiman padat penduduk. Pada tahun 2019, Kota Mojokerto telah membangun IPAL komunal sebanyak 5 titik, di mana 1 titik digunakan untuk mengolah air limbah 50 rumah tangga. 8. Perpustakaan Ruang Terbuka Hijau. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, pemerintah Kota Mojokerto memberikan fasilitas kepada masyarakat melalui perpustakaan yang berada di alam terbuka. Terdapat 2 lokasi ruang terbuka hijau, yaitu di alun-alun dan hutan Kota Pulau Rejo. Seperti saat ini sedang berada pada perpustakaan hutan Kota Pulau Rejo. 9. Program 1000 biopori tiap kelurahan. Pada tahun 2019, pemerintah Kota Mojokerto menerapkan program pembuatan lubang resapan biopori sebanyak 18.000 lubang pada 18 kelurahan. Bertujuan untuk mengurangi genangan air khususnya pada saat musim penghujan, mengurangi resiko banjir, dan juga sebagai upaya recharge air tanah. Dampak dari kebijakan-kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan adalah telah terciptanya Kampung Merejahe, Kampung Markesa, Kampung Tertib Lalu Lintas sebagai ikon baru di Kota Mojokerto. Program CSR untuk setiap pengajuan perizinan berusaha berupa pembangunan dan optimalisasi taman kota.
Dengan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik, maka nilai indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH Kota Mojokerto pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu dari 63,10 menjadi 65,24. Melalui penyusunan DIKPLHD tahun 2019, diharapkan dapat digunakan sebagai instrumen yang lebih mensinergikan dan mengefektifkan kegiatan pengelolaan lingkungan di masa mendatang, serta dapat bermanfaat bagi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Mojokerto dengan selalu mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Terima kasih, sekian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sunarto, Ketua DPRD Kota Mojokerto, dalam rangka mendukung upaya pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota Mojokerto, DPRD Kota Mojokerto telah memberikan persetujuan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun 2019, kurang lebihnya sekitar 15 miliar untuk program yang ada di bidang lingkungan hidup, antara lain 1. Program pengembangan dan kinerja pengelolaan persampahan, 2. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, 3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, 4. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, 5. Program pengendalian banjir, 6. Program peningkatan pengendalian polusi, dan 7. Program pengelolaan ruang terbuka hijau. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam dokumen informasi kinerja pengelolaan hidup daerah tahun 2019, terdapat 3 isu prioritas, yaitu 1. Pengelolaan sampah domestik, 2. Berkurangnya lahan terbuka akibat beralihnya fungsi penggunaan ruang dan lahan, 3. Genangan air di musim hujan. Peran serta DPRD Kota Mojokerto tidak hanya terbatas pada persetujuan anggaran saja. DPRD Kota Mojokerto secara langsung turut andil dalam memberikan strategi penanganan terhadap isu prioritas. Salah satunya adalah dalam pengelolaan sampah domestik. Pada tahun 2019, DPRD Kota Mojokerto telah menyusun raperda inisiatif tentang pengelolaan sampah sebagaimana tercantum dalam keputusan DPRD Kota Mojokerto nomor 23 tahun 2019 tentang program pembentukan peraturan daerah atau Pemperda Kota Mojokerto tahun 2020. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, seluruh jajaran yang ada di wilayah Kota Mojokerto, baik eksekutif maupun legislatif, tetap bersinergi untuk melaksanakan pembangunan yang memiliki nilai berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk masa kini hingga generasi di masa yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.